Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 dan sekaligus juga tokoh ekonomi syariah nasional Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pak Anwar Iskandar yang diwakili oleh Bapak Anwar juga, namun Anwar Abbas, beserta seluruh jajaran MUI, Bapak Gubernur Bank Indonesia sebagai Sahibul Bait, Pak Menteri PPN Kepala Bappenas, Pak Rahmat Pambudi, para pimpinan, para akademisi, para pelaku, dan juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya hari ini atas berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan saresehan nasional ekonomi syariah. Sholawat dan salam selalu kita curahkan untuk Rasulullah dan keluarga dan sahabatnya serta umatnya. 80 tahun yang lalu, para pendiri bangsa Indonesia berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Mereka mewariskan sebuah cita-cita agar negara yang baru lahir akan menjadi sebuah negara yang mampu menciptakan dan menjaga kedaulatannya, menciptakan keadilan dan kemakmuran. Tadi Pak Anwar Abbas menyampaikan bahwa ekonomi Islam adalah mengenai keadilan dan keberkahan. Jadi Indonesia dari awal cita-citanya adalah sejalan dengan sebuah value yang sangat penting menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya, serta menciptakan kedaulatan atau kemerdekaan bagi mereka yang tertindas. Sampai hari ini nilai-nilai itu tetap relevan. Pada bulan kemerdekaan, beberapa hari lagi kita akan memperingati 4 hari lagi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita semuanya berkumpul di dalam semangat tasyakur dan muhasabah untuk menguatkan ikhtiar kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Dengan tadi keinginan subtitlenya menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kita memahami dunia sudah pernah atau terus-menerus merupakan objek dari sebuah sistem ekonomi yang berubah-ubah. Yang dominan hari ini adalah kapitalisme pasar yang mungkin bisa disebut liberal. Sebuah sistem yang memandatkan profit sebagai the ultimate moral value-nya. Dan ini juga menciptakan suatu konsentrasi kapital dan kekayaan. Kita melihat banyak implikasi negatif dalam berbagai bentuk ketimpangan, konsentrasi dari kekuatan, baik kekuatan kapital yaitu ekonomi dan kekuatan politik pada segelintir manusia. Kalau kita lihat di dalam dunia hari ini, berapa banyak billion and billion itu dicurahkan untuk artificial intelligence development. Ini karena ada konsentrasi capital pada sekelompok kecil dari perusahaan atau orang-orang yang menguasainya. Ini menimbulkan keresahan dunia, bagaimana governance atau tata kelola ekonomi dunia yang akan semakin didominasi oleh
konsentrasi kekuasaan kapital di tangan sekelompok kecil. Antitesanya, dulu ada yang muncul manifesto komunis dari Karl Marx dan Friedrich Engels yang memunculkan teori komunisme dan sosialisme, di mana alat-alat produksi tidak dimiliki secara pribadi, tapi dimiliki secara kolektif. Ini juga menimbulkan dampak negatif di dalam bentuk ketiadaan motivasi untuk mencapai yang terbaik karena sama rata dan sama rasa. Di dalam konteks pergulatan ideologi dunia inilah ekonomi Islam muncul dan seharusnya menjadi sebuah inspirasi atau juga sekaligus jalan ketiga, wasatiyah. Sistem yang berlandaskan kepada sebuah etika dan moral yang inklusif, berkeadilan. Namun ini juga menimbulkan suatu pergulatan bagaimana mewujudkannya. Karena kita akan dihadapkan kepada sebuah sistem mekanisme yang sudah sangat established. Juga dari sisi pemikiran strategi untuk memainstreamkannya. Apakah kita berkukuh kepada bentuk ataukah kita akan menggunakan strategi berdasarkan substansi. Ini juga salah satu yang kita diskusikan pada pembahasan di mana para pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam kita sedang mendiskusikan bagaimana program kerja untuk menciptakan strategi yang tepat. Tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur, dan ini juga masuk dalam terms of reference-nya Sarasehan ini, bahwa ekonomi yang berbasiskan kepada ekosistem ekonomi syariah dibangun atas 3 pilar. Halal value chains yang tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur itu pandai sekali untuk membuat sound bite. Jadi kalau hal yang sifatnya hanya omong-omongan yang kelihatannya membosankan kemudian diciptakan soundbite, itu menimbulkan suatu emotional attachment atau paling tidak attraction terhadap itu. Jadi dari mulai gerbang apa tadi? Gerbang santri, jawara ekspor, dan 3 rukun tadi. Jadi 3 pilar yang kita tahu adalah halal value chains, keuangan syariah yang kedua, dan yang ketiga adalah dana sosial dan literasi yang inklusif yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya mungkin akan menyampaikan dari sisi instrumen yang memang Kementerian Keuangan harus kelola, yaitu keuangan negara sebagai instrumen atau tadi sebuah kendaraan yang ingin mengantarkan, melajukan dan membuka jalan bagi banyak yang tadi keinginan untuk aspirasi menciptakan ekonomi syariah sebagai terbesar di dunia. Maka tidak terhindarkan kalau mengundang Menteri Keuangan pasti ngomong tentang keuangan negara dan anggaran pendapatan belanja negara. Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih, beliau menyampaikan asta cita sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia emas, dan instrumen APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut. Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam mendesain dan melaksanakan asta cita, substansi keadilan begitu sangat kental, dan itu adalah konsisten dengan ekonomi syariah. Kami menyampaikan saja dalam hal ini bahwa anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah
mencapai 1.333 untuk tahun ini. 2 hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali. Dari mulai perlindungan sosial, jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program Keluarga Harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi. Jadi itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah. Mereka yang perlu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari diagnosa, pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sekarang dibangun akses-akses kesehatan, puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah-daerah yang sekarang di-upgrade, sehingga kalau menggunakan Menteri Kesehatan, jangan orang yang terkena serangan jantung tapi di daerah terpencil harus dibawa ke Jakarta, baru jalan 10 kilo sudah dijemput malaikat maut. Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu, tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan itu adalah ikhtiar kita. Pendidikan, Bapak Presiden sekarang sudah mulai membuka sekolah rakyat. Rakyat yang kemarin saya kebetulan datang, dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan dan mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik serta bimbingan keagamaan. Itu adalah semuanya tadi hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain. Di bidang pertanian dan energi, Presiden juga menyampaikan mengenai ketahanan energi dan pertanian, pangan. Tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatannya dan memakmurkan rakyatnya apabila tidak mampu memenuhi energi dan pangan. Dari mulai memberikan subsidi pupuk kepada petani yang paling membutuhkan, alsintan, bibit hingga perluasan. Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan. Secara substansi itu adalah ekonomi syariah.